dalam lagi ya, perjalanan ke bulan ya, apa satu kebanggaan, satu hal yang luar biasa. Hari ini kita sama-sama akan belajar tentang rendah hati. Sangat diperlukan di dalam kehidupan anak Tuhan untuk menghadapi tahun 2024 ini. Rendah hati itu berguna sekali di dalam kehidupan kita, bukan hanya menghadapi situasi apapun juga, tetapi dalam hidup. Tuhan Yesus pun juga mengajar hendaknya engkau rendah hati. Amin. Seseorang untuk menunjukkan hati yang lembut itu gampang sekali ya. Tapi untuk bisa menunjukkan di dalam hati kita sendiri sebagai seorang yang rendah hati. Coba kita renungkan tadi pada waktu saya bertanya sekali, kamu kalau ditanya liburan kemana, itu aja rasanya kalau aku ngomong kayak gini kan malu. Aku harus ngomong seperti ini supaya aku ada satu kebanggaan. Di sana aja sudah menunjukkan bahwa manusia itu sedemikian rapuhnya. Ya, hari ini diawali saya akan membacakan sebuah tulisan yang dikirim melalui WA oleh saudara saya. Ini sangat bagus sekali dan melalui tulisan ini saya diberkati dan saya memperdalam di dalam firman Tuhan mengenai tulisan ini. Tulisan ini seperti ini bunyinya. Seorang penulis buku terkenal duduk di ruangan kerjanya, dia mengambil penanya dan mulai menulis. Tahun lalu, dia menulis ya, tahun lalu saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu, saya harus berbaring cukup lama di ranjang. Di tahun yang sama, saya berusia 60 tahun dan memasuki usia pensiun. Keluar dari pekerjaan di perusahaan yang begitu saya senangi. Jadi ceritanya ini dia menulis seperti hari-hari ini tahun lalu ya. Tahun lalu dia ngomong, tahun lalu dia mengalami operasi batu empedu dan dia tahun lalu juga menghadapi siap-siap untuk dipensiunkan dari pekerjaan. Dia ngomong, keluar dari pekerjaan di perusahaan yang begitu saya senangi. Saya harus tinggalkan pekerjaan yang sudah saya tekuni selama 35 tahun. Di tahun itu juga saya tinggalkan ditinggalkan ayah yang tercinta. Kemudian masih di tahun yang sama, anak saya gagal di ujian akhir kedokteran. Karena kecelakaan mobil, biaya bengkel akibat kerusakan mobil adalah puncak kesialan di tahun lalu. Jadi dia ini berkeluh kesah tentang tahun lalu yang harus dihadapi yang nggak enak semua itu. Ya. Di bagian akhir dia menulis, sungguh tahun yang sangat buruk atau sial. Siapa di antara kita yang seperti itu? Tahun lalu kayak apa rasanya? Yang mengalami sakit, yang mengalami tidak enak, yang mengalami rasanya aduh, tahun lalu ini tahun sial, semoga tahun ini tahun berkat. Itu dah ya, nggak ada kesialan. Tetapi istri sang penulis masuk ke ruangan dan mendapati suami yang sedang sedih dan termenung karena merenungi nasib sialnya tahun lalu itu ya. Dari belakang sang istri melihat tulisan sang suami, perlahan-lahan ia mundur dan keluar dari ruangan. Jadi suaminya ini menulis, istrinya lihat, waduh suamiku kok mengeluh seperti ini. Melihat tahun lalu sedemikian rasanya terpuruknya rasanya. Dia langsung keluar, 15 menit kemudian dia masuk lagi dan meletakkan sebuah kertas berisi tulisan sebagai berikut. Tahun lalu akhirnya suami saya berhasil menyingkirkan kantong empedu yang selama bertahun-tahun membuat perutnya sakit. Di tahun itu juga saya bersyukur. Suami bisa pensiun dengan kondisi sehat dan bahagia. Saya bersyukur kepada Tuhan.
Dia sudah diberikan kesempatan berkarya dan berpenghasilan selama 35 tahun untuk menghidupi keluarga kami. Sekarang suami saya bisa menggunakan waktunya lebih banyak untuk menulis dan merupakan hobinya sejak dulu. Pada tahun yang sama, mertua saya berusia 95 tahun, tanpa sakit apa-apa telah kembali kepada Tuhan dengan damai dan bahagia. Dan masih di tahun yang sama pula, Tuhan telah melindungi anak saya dari kecelakaan yang hebat. Mobil kami memang rusak berat akibat kecelakaan tersebut. Tetapi anak saya selamat tanpa cacat sedikit pun. Pada kalimat terakhir istrinya menulis, tahun lalu adalah tahun yang penuh berkat, yang luar biasa dari Tuhan. Dan kami lalui dengan penuh rasa takjub dan bersyukur. Sang penulis tersenyum, haru, dan mengalir air mata hangat di pipinya. Ia berterima kasih atas sudut pandang berbeda untuk setiap peristiwa yang dilaluinya tahun lalu. Perspektif yang berbeda telah membuat seseorang menjadi bahagia. Di akhir tulisan, sahabat kita semua di dalam hidup ini kita harus mengerti bahwa bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, ya. Namun rasa syukurnya yang akan membuat kita bahagia. Ini sangat luar biasa sekali. Seseorang itu bisa bersyukur saat menghadapi sebuah masalah dengan perspektif, dengan pandangan yang benar di hadapan Tuhan. Yang jadi satu masalah itu satu, bisa enggak kita berpandangan kepada Tuhan yang benar? Kenapa enggak bisa benar? Karena kita enggak kenal dia, benar loh. Sehingga sang penulis tadi itu kan ngomong, persoalan yang dihadapi kantong empedunya dia tahun lalu dioperasi kantong empedu, dia pensiun, anaknya kecelakaan, ngabisin duit banyak, bapaknya dipanggil Tuhan, dia anggap itu sebuah kecelakaan dan keburukan. Tetapi pada waktu dia bisa melihat semuanya ini tidak lepas dari kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang baik. Nah, untuk bisa berkata baik, mobil kecelakaan kok baik dari mana? Itu semua cara dia pandang Tuhan dengan benar. Gereja harusnya memiliki tugas yang sedemikian untuk mengajarkan setiap jemaat, setiap orang percaya. Karena dunia di firman Tuhan dikasih tahu, makin hari bukan menjadi makin baik, makin hari makin jahat. Dunia ini makin hari makin jahat. Kejahatan bukan cuma bisa dilihat, banyak orang penipu, banyak rampok, banyak bukan cuma itu toh. Tapi tuntutan zaman makin hari makin berat. Makin hari satu orang dengan yang lain makin ingin menyombongkan dirinya. Semua orang ingin rasanya luar biasa. Dan di dalam keluar biasaan itu, di dalam dunia ini sekarang kalau orang dianggap luar biasa, akan menerima sesuatu reward atau apa? Penghargaan atau sebuah keuntungan. Contohnya apa sekarang? Lagi ngetop ini apa? Semua orang mau masuk di YouTube, di TikTok atau apa, yang menunjukkan bahwa dia itu seorang yang hebat atau apa. Dan kalau penggemarnya banyak, dia dapat duit banyak. Nah, semua orang berlomba di sana enggak? Semua orang berlomba melalui YouTube, melalui apa, berlomba untuk menunjukkan bahwa dirinya itu luar biasa. Dirinya hebat, dirinya ya dikagumi. Makin banyak yang mengagumi, makin banyak yang merasa bahwa dia luar biasa, maka dia akan menerima apa? Penghargaan, reward atau sesuatu dalam hidupnya. Ini tanpa disadari, tanpa disadari, ya seseorang itu melalui sebuah sistem dosa yang ada dalam dirinya ini dia apa? Dibangkitkan terus untuk menerima sesuatu reward. Padahal kita tahu segala sesuatu kebanggaan itu benar-benar kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, yang dianggap sebuah kebanggaan itu apabila segala sesuatu yang melalui hidupnya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa apabila itu bisa memuliakan Tuhan. Benar tak? Tetapi sekarang bagaimana?
Enggak usah memuliakan Tuhan, yang penting memuliakan dirimu, kamu dapat reward dan penggemarmu banyak. Yang sampai jutaan orang kamu dapat duit banyak, bener gak? Bahkan anak SD pun sekarang diajari seperti itu, cucu saya itu. Diajari, saya sampai heran kok. Ya. Masuk hotel, tiba-tiba bawa HP, ini kamar mandi, ini apa, ini lagi apa, ini apa. Habis gitu nanti, ada orang berapa yang seneng dia di kamar. Ini apa gitu loh, jawaban jarang gitu loh. Adiknya dipacai model aneh, disuruh joget-joget, disuruh apa. Terus dia nanti kasih komentar. Ini memuliakan Tuhan, opo gitu loh. Tapi sekarang ini lagi top. Instagram semuanya seperti itu. Manusia tidak terasa. Satu dengan yang lain saling menyombongkan diri. Dosa di dalam kehidupan orang percaya ini, memang ya kita sudah diselamatkan, amin. Dosa kita sudah ditebus. Tapi tidak bisa dipungkiri loh. Kekuatan dosa dalam diri kita itu masih terus bergolak dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan itu gak akan selesai. Jangan dikira bahwa kalau kita ini sudah menerima anugerah keselamatannya, bahwa kita sudah diselamatkan, kita bebas dari kuasa dosa. Masih bisa jatuh kok. Oleh karena itu bersandar sama Tuhan dan hati-hati, benar tak? Kita menghadapi suasana apapun kita harus hati-hati. Ini penting sekali. Tetapi yang jadi persoalan apa? Apakah kita menyadari bahwa kita ini benar-benar perlu Tuhan dalam hidup kita? Bahwa kita ini benar-benar harus berjalan di dalam Tuhan. Banyak orang tidak sadar tentang hal ini karena merasa bahwa kalau aku sudah percaya Yesus, bukti aku percaya Yesus, bukti aku sudah diselamatkan, yang dilihat cuma apa? Aku rajin ke gereja, aku mengikut PA, aku melakukan syariat agama yang sudah diperintahkan, semua tak lakukan dengan baik. Itu adalah bukti bahwa aku cinta Tuhan. No, belum tentu. Bukan sekedar hanya seperti itu saja, karena orang Farisi jauh lebih hebat daripada kita loh, kalau soal seperti gitu. Tetapi hati kita ini terhadap Tuhan bagaimana? Pengertian kita terhadap Tuhan bagaimana? Apakah kita benar-benar melakukan perintahnya di dalam kasih-Nya? Ini penting sekali. Karena kalau enggak bagaimana? Orang yang sudah benar-benar dikasih itu, dikasih Allah ya, dikasih Allah sudah berkata sama dia, Allah sudah melakukan segala sesuatu sama dia, sahabatnya Allah, bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan seperti gitu. Di masa tuanya pun bisa jatuh dalam dosa. Dan dosanya enggak main-main, dosanya luar biasa. Coba kalau kita selidiki. Saya baca kemarin, saya kaget. Kejadian pasal yang ke-17, ayatnya juga 17. Kita tahu ya, Abraham pada waktu di usia tuanya dan Sarah sudah tua sekali, pada waktu Allah berkata bahwa engkau akan memiliki keturunan. Abraham jawabnya kayak apa? Allah, aku tuwek loh, gak mungkin. Kan gitu tuh. Gak mungkin aku seperti itu Tuhan, gak mungkin aku bisa. Tapi yang lebih kurang ajar lagi Abraham ngomong apa? Ismail aja. Cukup Ismail aja, gak usah Abraham. Tidak usah Sarah lahirkan anak lagi. Kita sudah tua, coba kita baca. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Abraham 100, Sarah umur 90. Gak mungkin dia ngomong kayak gitu, Tuhan ini Yesus. Terus kayak apa? 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenakan hidup di hadapanmu. Ismail aja dia ngomong gitu, ya toh? Tapi jawab Allah kayak apa? Tetapi Allah berkata, tidak,
melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saya baca ini belum kaget. Tapi setelah saya baca di pasal 25 saya kaget. Kenapa? Pasal 25. Tadi dia akan ngomong toh, aku sudah umur 100 loh. Wis gak mungkin Tuhan, jangan kayak gitu. Bener toh? Tapi pasal 25 ayat 1-2 coba kita lihat ya Pak. Setelah Sarah meninggal di pasal 24 yang terakhir, ya, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah dan punya anak berapa? Coba kita lihat ayat yang kedua. Melahirkan baginya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini Abraham loh. Seorang yang begitu baik, begitu luar biasa. Pada waktu Tuhan itu ngomong sama dia, kamu akan melahirkan anak. Gak bisa, aku sudah tua, gak mungkin. Tapi istrinya setelah meninggal, dia sudah tua sekali. Masih punya anak 6. Manusia ini sama Tuhan ini kayak apa gitu loh, ngerti maksud saya? Bermain-main sangat luar biasa. Ya. Dan nyata sekali bahwa manusia itu sebetulnya dalam hidupnya itu penuh dengan kuasa dosa. Soal kita sudah menerima kuasa daripada Kristus memberikan kehidupan kita dan kita menang atas kuasa dosa, tapi bukan berarti kita nggak bisa jatuh dalam dosa. Tetap bisa jatuh dalam dosa dan tetap bisa berdosa, tetapi satu hal. Sehebat apa itu dosa, kita tetap bisa menang. Amin. Karena apa? Ada satu kuasa yang diberikan di dalam hidup kita. Lain kalau bukan orang percaya. Gak ada satu kuasa yang mampu melawan kuasa dosa itu. Itu yang namanya anugerah. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak mampu kita lawan, yaitu dosa. Sebelum kita menerima anugerah, keselamatan, gak mungkin kita bisa melawan kuasa dosa itu. Tetapi setelah kita menerima kuasa daripada Kristus, keselamatan, dia memberikan anugerah kepada kita untuk dapat melawan kuasa dosa itu. Nah, caranya kuasa dosa itu dikalahkan dengan cara kayak apa? Berjalan di dalam perintahnya. Amin. Untuk supaya bisa berjalan dalam perintah Tuhan, itu perlu satu kuasa, yaitu anugerah daripada apa? Kuasa Roh Kudus diberikan bagi kita, bagi setiap orang percaya, supaya bisa berjalan di dalam perintahnya. Kalau dengan kekuatan kita, kalau dengan modal segala kemampuan kita, tidak akan bisa. Kalau cuma ukuran manusia berbuat baik, manusia bisa enggak? Bisa. Kebaikan yang rasanya melampaui akal kita loh, enggak bisa dipikir oleh otak kita. Manusia bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Bisa. Tetapi manusia enggak mungkin bisa melakukan perintah Tuhan kalau tidak dikasih kuasa perintah Allah. Kalau sudah dikasih kuasa oleh Allah. Saya kasih contoh. Manusia bisa melakukan satu kebaikan-kebaikan di luar kemampuan pikiran kita. Firman Tuhan ngomong kayak apa? Ada seorang yang begitu mengasihi temannya sampai rela mati dibakar dirinya. Ini kan melampaui pikiran kita toh. Tapi kalau itu tujuannya bukan untuk Kristus, sia-sia, artinya itu apa? Tidak ada artinya itu apa? Itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa mengalahkan dosa. Itu cuma kebaikan-kebaikan yang manusiawi bisa lakukan itu semua. Ada orang yang mau mati bagi seseorang. Sangat banyak hal itu. Ada orang yang mau berkorban untuk seseorang. Sangat banyak hal itu. Tetapi soal urusan seseorang mau melakukan perintah Tuhan tanpa kuasa daripada Tuhan sendiri, tidak mungkin bisa. Ukurannya manusia bukan seperti yang Tuhan ukur.
Manusia cuma mengukur kebaikan seseorang itu melalui apa? Kekuatan pikiran manusia sendiri. Nah, Tuhan ngomong, nggak bisa seperti ini. Nah, ini yang harusnya menjadi tugas daripada gereja untuk mengajarkan hal ini supaya orang nggak kebawa kepada pemikiran yang salah. Nah, sekarang kita masuk. Apa sih? Apa sih itu tugas-tugas itu? Kita lihat. Tadi saya berbicara soal meninggikan diri, tinggi hati, sombong. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dosa itu awalnya bahkan kalau kita mau menyelidiki di dalam kitab Kejadian, pertama kali seseorang itu jatuh dalam dosa karena apa? Ingin meninggikan dirinya toh, ingin menyamakan dirinya sama dengan Allah. Dan kalau sekarang enggak. Kalau sekarang bentuknya macam-macam ya. Kalau makin dikagumi tadi TikTok atau YouTube apa, maka kita dapat duit. Itu disurung terus. Terus ada orang yang ngomong, lu kalau gitu kayak apa? Di TikTok nanti saya mau jual makanan apa kan supaya orang penggemar saya banyak tahu. Gak masalah kalau itu kita lakukan bukan untuk jadi sombong-sombongan. Tetapi kalau kita itu lakukan supaya tetap kembali ke Tuhan. Tujuannya semua harus ke Tuhan. Orang kalau dia ajak pengertiannya di dalam Ulangan ya, Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 10. Ini jarang sekali orang mau mengerti dengan dalam. Kenapa? Di dalam Ulangan pasal 6, coba kita lihat. Ayat 6 sampai 10. Ini sebuah perintah Allah yang pertama kali dilakukan, yang bukan pertama kali. Ini sebuah perintah Allah yang harus dilakukan bagi umatnya. Tapi orang jarang mau meresapi hal ini. Karena ada satu tujuan sangat luar biasa. Ini sebuah gambaran di mana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Melalui padang gurun 40 tahun. Masuk sebuah tempat yaitu Kanaan. Masuk di Kanaan itu peradaban apa semua banyak sekali orang kafir. Nah, Tuhan itu mengingatkan loh. Kamu dari Mesir sampai bisa ke Kanaan, tanah perjanjian. Itu semua yang lakukan adalah Tuhan. Amin. Itu semua adalah karyaku, itu semua adalah aku. Tuhan berkata seperti itu. Kamu harus ingat, bukan karena engkau. Sehingga pada waktu kamu di Kanaan, kamu ngomong sama anak cucumu, bahwa keberhasilanmu semua itu tanpa aku, yaitu Allah, kamu gak akan bisa berhasil. Jangan sekali-kali kamu menyombongkan diri. Ini pengertian yang harus diterapkan bagi setiap keturunan anak-anak Allah. Tujuannya apa? Nanti kita sama-sama belajar. Tapi orang salah pengertian, Mbak, dianggap remeh. Ini padahal dikatakan apa? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa itu? Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan bicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Apa yang harus dibicarakan? Haruslah juga engkau mengikatnya kepada tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menulisnya pada tiang pintumu dan pada pintu gerbangmu. Tentang apa? Tentang bahwa Allah itu yang membuat mereka bisa sampai berhasil menuju tanah perjanjian. Bukan karena kekuatan mereka. Tapi aku kan di Indonesia, aku kan bukan dari Mesir dibawa ke tanah perjanjian, aku kan sudah di Indonesia. Yang kita hadapi ini bukan Kanaan seperti itu. Yang kita hadapi ini yaitu apa? Zaman ini loh. Keadaan zaman, situasi zaman yang selalu makin zaman saya dulu masih kecil dah ada TikTok itu dah ada. Ya. Enggak ada yang apa namanya? Yang
Follow kamu berapa? Enggak ada. Tapi sekarang ini kosong kayak gitu semua apa enggak? Dikit-dikit yang ngomong itu seperti itu semua. Wah berapa? Wah bisa berapa juta rasanya. Sampai dengan pemberita firman pun juga kayak gitu enggak? Masuk di YouTube, wah yang kamu berapa kalau sudah banyak? Rasanya luar biasa. Bukan Tuhannya yang luar biasa, tapi dirinya yang luar biasa. Terus kalau kamu berapa yang follow kamu? Cuma 30. Aku 3 juta. Rasanya luar biasa enggak? Yang 30 rasanya sama-sama anak Tuhan, betul itu? Sama-sama anak Tuhan. Yang kecil, kamu itu enggak ada penggemarnya, enggak ada. Aku ini loh berapa? Semuanya. Enggak ada Tuhannya, enggak ada. Yang ada cuma apa? Bagaimana dirinya ditinggikan, diluar biasakan. Oleh karena itu, Rasul Paulus menulis di dalam Efesus pasal 4, ayat 1. Coba kita lihat. Ini diingatkan, ini penting loh. Kita tidak sadar loh, masalah follow-followan tidak sadar toh, itu jangan sesuatu zaman biasa toh. Kalau penggemarnya kita banyak, anunya banyak. Untuk bisa mencapai seperti itu, perlu ekstra yang macam-macam enggak. Semuanya itu nanti keberhasilannya itu menuju Tuhan atau menuju dirinya sendiri. Dan itu dianggap apa? Sesuatu yang biasa. Ya ini jawaban ini sekarang kayak gini. Padahal itu membuat kita sengsara enggak? Membuat kita susah apa enggak? Kalau target kita cuma seperti itu toh, setiap hari kita supaya bagaimana bisa tetap target kita tinggi. Kita dituntut dalam hal itu apa enggak? Dan bisa memikirkan Tuhan apa enggak dalam hidup. Yang ada cuma apa? Bagaimana penggemarku banyak. Enggak peduli siapapun. Si A, si B, teman atau apa, anak Tuhan apa, sikat semua giles pokoknya nomor satu aku. Harus aku yang paling hebat. Rasul Paulus nasihati, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini luar biasa. Rasul Paulus masuk di penjara, pada zaman itu bukan karena dia masuk di penjara, terus habis itu masuk di YouTube. Wah banyak penggemarnya, bukan. Tetapi sesuatu yang memalukan loh di penjara seolah-olah seperti gitu. Tapi dia gak malu, karena dia masuk di penjara itu karena apa? Tujuannya apa? Gak populer orang masuk penjara. Mungkin penggemarnya jadi ambleks gitu ya. Habis ya. Tapi dia gak pusing, karena dia tahu. Dia masuk itu bukan karena dirinya, tetapi karena Tuhan. Orientasinya dia selalu kepada Tuhan. Itu yang membuat dia tetap kuat. Dia ngomong seperti itu, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Artinya apa? Di dalam hidup kita yang kita lakukan tujuannya satu. Bagaimana Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Jadi situasi apapun juga, gak usah kita pusing. Mungkin dengan kita, sulit bahasa saya tidak bisa ngomong ya. Masuk di YouTube, saya karena tidak pernah lakukan itu ya. Jadi tidak bisa dengan kita masuk di sana kita tidak populer atau kayak apa penggemarnya kita tidak dikit, cuma sedikit. Tetapi kalau tujuan kita satu dengan kita lakukan ini supaya nama Tuhan dimuliakan, gak usah diembel-embeli lain. Gak usah bingung kita. Bahkan mungkin dulunya kita banyak penggemarnya, tetapi karena kita melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan, setelah itu kita melakukan sesuatu yang mungkin dengan caranya seperti ini penggemar kita bisa hilang banyak.
tetapi itu semua karena Tuhan, kita enggak usah takut, kita enggak usah malu. Karena tujuan hidup kita sudah enggak sama. Bisa seperti itu? Pertanyaannya seperti itu, bisa seperti itu? Semuanya sekarang sudah, ya nomor satu bukan Tuhan. Yang nomor satu apa? Diri kita sendiri, benar gak? Tapi Rasul Paulus enggak, Rasul Paulus ngomongnya seperti itu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpandangan dengan panggilan itu sesuai enggak dengan panggilan itu? Kita dipanggil untuk apa? Memuliakan Tuhan loh. Bukan memuliakan diri kita sendiri. Nah, terus kalau kita lihat ayat selanjutnya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal itu saling membantu. Sulit di dalam kehidupan kita sekarang ini, karena kita sudah tidak terlatih seperti ini. Satu dengan yang lain selalu ingin hebat-hebatan. Gak mungkin enggak. Semuanya, antara saudara saja, telepon nih, kamu kemana? Oh aku ke kebun binatang, walah kok kebun binatang. Satunya kemana? Oh saya ke bulan, saya ke matahari itu. Rasanya, wih luar biasa, kan kayak gitu tuh. Ya itu memang sudah bukan, wah kebun binatang, wah bagus ya atau apa. Enggak, ini memang sesuatu yang sudah, ya apa, namanya kehidupan katanya kayak gitu. Tapi firman Tuhan dari awal, dari keluar sudah memperingatkan kita. Toh. Segala sesuatu yang kamu lakukan, segala sesuatu yang kamu bisa diberi satu kemampuan, itu semuanya harus diarahkan kepada Tuhan. Amin. Kalau enggak, ya, nggak diarahkan untuk Tuhan, untuk diri kita sendiri. Akibatnya apa? Seperti saya tadi baca yang awal itu loh. Pada waktu dia operasi empedu, pada waktu dia itu semua. Dia nggak bisa melihat persepsi di dalam segala sesuatunya itu ada rancangan Tuhan yang baik dalam hidupnya. Amin. Itu pasti. Karena apa? Pandangannya kepada Tuhan lain. Yang keluar cuma kekuatan daripada apa? Keinginan nafsu ini loh. Membesarkan diri sendiri. Ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu dengan yang lain itu loh. Saya bisa bayangkan loh ya. Kalau di dalam kehidupan ini semua orang. Bukan semua orang ya, tapi yang saya maksud semua orang itu semua anak Tuhan. Mengikuti apa yang Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Efesus. Di bumi sudah seperti di sorga. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kalau aku ngomong kayak gini ini membuat orang ini bisa damai sejahtera enggak? Atau membuat orang ini lebih bernafsu untuk sesuatu dari omongan kita, bisa toh? Ya, banyak itu contoh. Banyak. Ya niatnya itu seolah-olah baik. Niatnya baik. Tetapi sebetulnya sangat bahaya. Sangat. Saya selalu ya berbicara sama istri saya tanpa dia sadari. Saya terhadap, ini saya kasih contoh anak saya sendiri. Terhadap ketiga anak saya, terhadap ketiga mantu saya tidak pernah ngomong ini paling hebat, ini luar biasa, ini enggak. Kalau saya ngomong kepada mereka bertiga, semuanya hebat kalau semuanya itu untuk Tuhan. Kalau tidak untuk Tuhan, sehebat apapun juga, mau kamu prestasi dalam bisnismu, kamu prestasi dalam apapun juga, arahnya bukan untuk Tuhan, untuk diri sendiri, kamu gak hebat. Kamu akan mengalami satu kekecewaan nanti dalam hidupmu. Karena jelas sekali kok. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu yang difirmankan itu pasti baik. Bahwa Tuhan itu yang
di dalam perkataan Tuhan itu mengandung sesuatu yang membuat kita, kalau kita lakukan bisa memiliki damai sejahtera, ya kita harus lakukan. Tetapi hal yang penting ini banyak sekali orang yang nggak mau tahu. Karena dianggap sesuatu yang sangat tidak membahayakan kalau tidak dilakukan. Padahal membahayakan, kita nggak terasa bahwa kita ngomong kita ini anak Tuhan, hendaknya kita harus jauh dari kesombongan diri. Keluar terus loh dalam diri kita ini kesombongan diri ini. Tidak percaya? Keluar terus, saya aja sebagai hamba Tuhan, tidak peduli hamba Tuhan, seorang nabi yang namanya Musa itu pun juga masih tetap keluar kesombongannya. Siapapun juga yang namanya manusia. Hanya Tuhan Yesus saja yang enggak seperti itu. Dia Allah. Datang di dunia sebagai manusia. Tujuan dia apa? Sepak terjangnya dia itu apa? Meninggikan dirinya. Setiap apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, sampai dia mati di kayu salib. Tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan. Tujuannya apa? Untuk meninggikan dirinya? Enggak. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Oleh karena dia taat, maka dari itu Allah meninggikan dia. Amin. Dia datang di dunia, enggak ada supaya penggemarnya dia banyak. Kalau dia mau cari penggemar banyak, gampang. Lautan mati dijadikan anggur semua bisa enggak? Buat roti bukan 5.000, seluruh orang dipenuhkan roti bisa enggak? Dia tidak lakukan itu. Bahkan saat-saat tertentu, dia menyembuhkan seseorang, dia ngomong apa? Jangan ngomong-ngomong. Banyak hal yang dia lakukan, dia menjaga hal yang seperti itu. Supaya dia tidak, bahkan pada waktu dia dicobai apa? Dia akan dijadikan nomor 1 dalam dunia apa? Dia ngomong apa? Aku hanya taat kepada Bapa. Tapi kalau hal itu yang kita mau renungkan, terus dia ngomong apa? Hendaknya kau sama dengan aku, benar toh? Kamu harus turut dengan apa yang Kristus lakukan di dalam dunia ini. Kita tidak bisa terima itu karena kita selalu ngomong apa? Ya dia Allah. Aku kan, ya, doktrin dipakai untuk membela diri, ngerti maksudnya? Tapi satu doktrin, ajaran yang lain yang diajarkan nggak dipakai. Yang diomongkan cuma apa? Kristologinya main. Iya dia hakikatnya manusia tapi dia juga hakikat Allah. Sehingga dia bisa kayak gitu. Kalau aku kan hakikat manusia, gak mungkin aku bisa lakukan itu. Jangan lupa. Roh Allah diberikan bagi kita. Amin. Loh iya tapi aku gak bisa. Yang ngomong kamu bisa siapa? Gak mungkin kamu bisa. Tapi kamu diberi kuasa, diberi anugerah untuk bisa. Ngerti maksudnya? Caranya kayak apa? Kita belajar bersama di Roma pasal 7 sampai dengan pasal 8 hari ini. Kita bisa tahu betapa luar biasanya karya Tuhan itu bekerja di dalam hidup anaknya. Ini penting loh. Karena apa? Kekuatan ya saya mau ya. Setan itu ya memang sudah dipatahkan. Tetapi sampai saat ini belum benar-benar apa namanya? Dibelenggu atau dihukum belum, masih dilepas. Tetapi terbagi kekuatannya. Allah itu membatasi kalau di dalam kitab Wahyu itu. Dibatasi dengan cara kayak apa? Berapa waktu yang lalu saya kasih gambaran toh. Ada seekor anjing yang galak luar biasa. Galak luar biasa ya. Dikasih rantai. Rantainya 3 meter. Kamu berdiri 3 meter
lebih 3 mili, dia bisa gigit kamu enggak? Tapi dia bisa nakuti kamu bisa enggak? Bisa. Dia bisa jenggong, dia bisa galak, tetapi dia tidak bisa gigit kamu. Itu kuasa iblis terhadap setiap anak-anak Tuhan. Karena dijagai sama tangan Tuhan. Tapi dia bisa nakuti kita terus. Nah, kalau kita ngomong nakuti, pikirannya sudah lain lagi. Nakuti dalam arti apa? Di rumah, dia tidak bisa neke aku. Dia tidak bisa gigit aku di dalam Tuhan. Bukan itu. Tapi kuasa iblis itu menggoda kita itu sedemikian kuatnya. Tapi kalau kita memang anak Tuhan, kita diberi satu kemampuan untuk sanggup melawan kuasanya. Kalau enggak, saya kalau merenungkan dosa yang ada dalam diri saya ini saya ngeri. Kalau dia mau keluar itu luar biasa ngerinya. Kalau aku mau mengikuti pikiran kepalaku sendiri, luar biasa takutnya saya. Bener. Kemarin saya berangkat dari rumah sama sopir saya. Sopir saya itu, saya niten itu bahasa surau Indonesianya meneliti ya atau apa ya? Ya niteni kira-kira. Oh ini waya duit entek ini paling. Karena dia habis kelencer, habis gak punya duit. Kalau gak punya duit itu aneh-aneh. Sopir saya sudah tua, saya tahu. Nyetir, ada orang di depan, gak mau minggir, dibel terus. Iya kalau mobil saya itu klaksonnya kayak sepeda motor kecil, tidak. Klakson mobil saya itu kayak truk gitu loh. Pin, orangnya mulai gini, mulai wae. Tak sikat kon, gitu terus. Saya sedang ngomong, ojo, enggak kon, bisa aneh-aneh lah. Gak iso pak, itu ojo. Tidur saya. Ngantuk tuh saya, kalau naik mobil tidur. Tiba-tiba dia berhenti. Pak, ngamuk wong ya pak. Bukan orang itu orang lain. Jadi orang mau ngamuk orangnya. Pak orang yang ngamuk pak, apa ngamuk? Yuk, ngomong iki lho pak, mosok gini. Hati saya yang penuh dengan kuasa dosa juga ada ya, ada dosanya ya. Kon tak kandhani. Jangan cek dibuantem cek kapuk, bayangan saya buantem benjut kapuk gitu loh, saya ketawa. Kasih ada gitu loh. Padahal dia bareng sama saya 10 tahun toh. Saya bisa bayangkan dia umurnya hampir 70 lebih diantem sing turun buadane sak gajah gitu. Pak ya. Loh, modono. Diem aja gini. Batin saya remek kon, mateng kon gitu ngerti ya. Terus Tuhan itu ngasih saya, kamu anak Tuhan, kamu harus jadi penengah yang baik. Resikonya ada enggak? Saya keluar, saya yang dicengkewing bisa, bener toh? Saya keluar dari mobil, Pak maaf Pak, kupingku gak budek. Iya Pak. Ngomong sama sopirmu ya, tak kok legis kupingku. Ya Pak, saya balik. Kupingmu dilogok legis. Waduh dalam, tak santap gini. Orangnya sudah wigi. Saya, was kon ya, engko nek sekali lagi tak tulungi. Keluar lagi tuh. Ya, onek gak tak tulungi aku kon. Kayak saya aja gitu loh, yang hebat. Mau berhenti di tukang kayu gini, ada orang salah arus memangnya. Tapi di jalan itu memang terkenal banyak orang yang salah arus gitu loh. Biasanya kalau saya kan tidur, biasanya kan saya ngomong beda iskalao, cek sepeda motor jalan. Kumat lagi. Saya tidur, saya enggak tahu. Sepeda motor dipuapak gitu. Wah, mau orang sungguhan. Wah, memukul gitu. Pak Didi. Wah, itu kedua kali itu gembukan gitu loh. Ngerti maksudnya? Data reken, jujur saya ngomong. Data reken saya turun ke tukang kayu.
Lihat saya turun dari mobil, tapi yang mau mukul itu orangnya kecil loh. Lihat saya turun dari mobil gede, sak gini orangnya balik. Dikira saya, padahal saya gak niat marani dia, saya niat marani tukang kayu itu gitu loh. Tukang kayu yang keluar, kira opo. Wah, sopir saya lagi ngomong, weh, gini. Orangnya sudah wiki. Di balik ini semua ini yang saya ngomong tadi itu apa? Kekuatan dosa itu masih ada, gitu loh, ngerti maksudnya? Kesombongan, rasanya hebat, apa itu ada. Pada waktu model kayak gitu bukan Tuhan Yesus, engkau yang, enggak. Kita rasanya kayak luar biasanya kita, kan Nabi kenapa kayak gitu? Enggak berjalan di dalam pimpinannya, enggak berjalan di dalam kekuatannya, selalu menyombongkan diri. Ini kenapa bisa kayak gitu? Karena enggak terlatih. Paham? Dalam hidup ini kita perlu berlatih. Rasul Paulus ngomong dong, kamu harus berlatih bersama dengan Tuhan. Latih terus dirimu. Tapi kalau kita ngomong aku latihnya cuma 1 jam pada waktu dengar firman, tak tersapi. Setelah itu keluar, aku tidak ngelatih. Ini nggak bisa. Kita di gereja kita diajar. Pada waktu sini, pada waktu keluar yang kita renungkan apa? Bagaimana TikTok ini bisa naik? Bagaimana followerku ini apa? Penggemarku bagi banyak. Bagaimana? Kalau cuman kayak gitu, ini tidak bisa. Sekarang aja main musik, tak enak nanti dimasuk di ini apa? YouTube supaya penggemarnya banyak. Ini Tuhan apa dibuat main gitu loh. Semuanya sekarang kayak gitu. Ayo main sing apik jadi supaya nanti sing denger banyak. Apa diakoni gini. Ini untuk Tuhan atau untuk Tuhan gitu loh. Tidak disadari. Manusia sudah kebawa kepada hal-hal yang seperti ini. Gereja tugasnya apa? Mengingatkan hal ini. Gak usah pikir yang dosa-dosa. Apa dosa perzinahan, dosa apa, dosa nyata itu gitu loh. Ngerti maksudnya? Yang kayak gini nih loh, yang gak kelihatan tetapi membahayakan. Padahal dikasih contoh Tuhan kita loh. Dia mati di kayu salib, dia apa semuanya. Dia Allah yang mulia, dia datang di dunia. Ya, dikatakan dia datang di dunia, dia datang sebagai manusia. Enggak ada sekalipun apa yang dia lakukan itu untuk meninggikan dirinya, enggak. Supaya Bapa yang dipermuliakan. Tapi sekarang semua anak Tuhan kalau naik di atas mimbar, siapa yang dipermuliakan? Ya. Coba kita sekarang masuk ya di dalam Roma pasal 7 tadi. Bahwa manusia kita ini gak mampu. Yes, kita sekarang mulai belajar ya. Kita semua mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan itu apa sih? Kalau tanya merendahkan diri di hadapan Tuhan itu apa sih? Artinya apa? Benar-benar kita ini tidak sanggup tanpa Tuhan. Amin. Benar-benar kita tidak ada satu kekuatan sedikit pun untuk menghadapi apa? Dosa yang ada di mana? Dalam diri kita ini loh. Gak bisa kita lawan dengan apapun juga gak mungkin bisa. Tanpa dia yang bekerja di dalam hidup kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan itu kayak apa? Duduk tersungkur. Lah apa? Bukan kayak gitu. Pengertian kenapa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kenapa? Oh iya karena dia. Kalau aku tidak merendahkan diri nanti dia tidak mau memberi aku segala sesuatu. Kalau aku tidak merendahkan diri benar-benar nanti apa yang menjadi kekuatan daripada doaku tidak terjawab. Kita harus merendahkan diri dulu baru kekuatan dosa kita akan terjawab. Pengertian peranan doa aja sudah salah enggak? Salah kok. Berdoa itu supaya terjawab kapan? Kayak apa caranya? Hah? Supaya doa kita dijawab sama Tuhan itu caranya kayak apa? Yesaya itu loh.
yang Tuhan memalingkan kupingnya daripada engkau itu apa? Segala dosa-dosamu. Ngerti? Nah, kita ini manusia berdosa. Dia jawab kita enggak? Yang membuat dia memalingkan doa kita itu apa? Dosa-dosa kita. Betul ya? Sekarang saya tanya, kita ini sebagai anak Tuhan, doa kita ini dijawab sama dia selalu enggak? Selalu pasti. Karena dosa-dosa kita telah diselesaikan di kayu salib. Nah, secara psikologi, kalau kamu berbuat dosa yang tetap yang sama, kamu bisa berdoa. Nggak iso. Kenapa nggak iso? Karena kuasa dosa itu menghambat dirimu untuk bisa datang di hadapan Tuhan. Benar tak? Kamu gak usah kerasa kayak gitu, kenapa? Padahal orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mau berbuat dosa, gulung kuping kayak apapun juga. Ya nggak terasa apa-apa kok, bener toh? Tapi kalau kita berbuat dosa terus yang sama, kita mau ngomong sama Tuhan, ada sesuatu yang menghambat. Kenapa kayak gitu? Itu kuasa Roh Allah menegur kita. Kamu nggak boleh lakukan hal itu. Minta ampun dulu, selesaikan dulu, kamu bisa datang di hadapanku. Amin. Itu kuasa Tuhan. Manusia itu gak kenal dirinya, mau kenal Tuhan, gak bisa. Gak kenal Tuhan, mau kenal dirinya, gak bisa. Jadi caranya kayak apa? Supaya kita ini bisa kenal diri kita. Ya salah satunya apa? Kenal Tuhan dulu. Boleh, berapa kali saya ngomong, kalau seseorang gak kenal Tuhan, mau kenal dirinya, gak bisa. Karena ukurannya manusia, dia ukur dengan apa? Dengan dirinya atau dengan manusia yang lain. Tapi kalau kita mulai ngukur dengan Tuhan, pasti kita mulai kenal diri kita itu siapa. Ayo, kalau kita mau kenal diri kita ukur diri kita dengan diri kita sendiri, tidak akan ketemu. Saya kasih gambaran dulu. Aku ini orangnya baik. Tapi besok ngomong apa? Aku ini orangnya jahat. Bener toh? Wah, aku ini orangnya baik dibanding sama si A. Tapi besok bisa ngomong aku ini orangnya jahat enggak dibanding sama si A? Tapi kalau kita ngukur, kita kenal Tuhan, mulai kita ukur. Aku ini orangnya, waduh, sangat-sangat luar biasa jahatnya. Aku orangnya tidak baik. Keluar semua yang tidak kebaikan dalam diri kita, benar gak? Karena yang kita ukurkan standarnya kita siapa? Tuhan. Kalau mau kita mengenal Tuhan, Tuhan itu kayak apa? Firman Tuhan ngajarkan, dia membuka dirinya. Dan kita tidak menerima anugerah, kita barusan tahu. Oleh karena itu Rasul Paulus ngomong, setelah dia kenal Tuhan, dia ngomong apa? Aku adalah orang yang paling berdosa dari semua orang. Karena dia tidak mengukur semua orang. Tapi dia ukur dirinya terhadap Tuhan. Kalau ada yang ngomong dia merasa paling berdosa dari semua orang karena dia membunuh banyak sekali orang Kristen. Dibandingkan sama Hitler, ya Paulus gak ada apa-apanya. Hitler itu pada waktu berkuasa, dia membunuh 6 juta orang Yahudi. Paulus paling cuma paling cepek nopek, 100-200. Bener gak? Daripada Nero jauh lebih banyak membunuh daripada Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus kenapa dia ngomong, aku adalah manusia yang paling berdosa dari seluruh manusia. Karena menjadi gambarannya dia bukan manusianya ini yang jadi perbandingan, tapi dia dengan Allah. Sebelumnya dia ngomong apa? Aku di antara para rasul, aku orang yang paling berdosa. Dia mulai bandingkan dulu dia dirinya dengan para rasul. Tapi dia setelah mengenal Allah lebih dalam lagi, dia mulai ngomong, aku dari semua orang kudus, aku paling berdosa. Tapi makin dia kenal Allah dengan sungguh-sungguh, dia ngomong apa? Aku dari semua manusia, aku paling berdosa. Kenal Allah.
Pada waktu kita sudah kenal Allah dan kita mengakui bahwa kita ini adalah orang yang paling berdosa. Kita adalah orang yang tidak mampu. Kita adalah orang yang tidak bisa menahan dosa ini dalam diri kita. Baru kita sadar dan kita perlu Dia. Sehingga Rasul Paulus itu ngomong apa? Di dalam Roma pasal 7, dimulai dari ayat yang ya baca aja tidak apa-apa, mulai ayat yang pertama. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Ini luar biasa sekali ya. Ini Rasul Paulus tadi mau menggambarkan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu sebuah hukum yang Tuhan berikan kepada manusia. Melalui 10 perintah, betul ya? Hukum Taurat itu 10, kasihlah Tuhan Allahmu, kasih ini semua. Tujuannya satu, dengan adanya hukum itu, manusia bisa tahu bahwa dirinya berdosa. Loh kok bisa? Ya, saya jelaskan lagi. Kalau nggak ada hukum, nggak ada yang dilanggar, manusia kan nggak tahu toh bahwa dia ada dosa. Tapi karena Allah ini ingin memberitahu, kamu ini adalah manusia yang berdosa. Caranya kayak apa? Dikasihlah 10 hukum. Nah, ini dikatakan bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Terus, ini terus. Terus. Saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Ya, pertama kali kan hukum Taurat toh. Hukum Taurat itu berkuasa. Tapi Kristus telah mati. Dikatakan apa? Kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Jadi kuasa hukum Taurat itu memang masih berkuasa, tetapi dikalahkan dengan kuasa hukum Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Kita sudah tidak di bawah kuasa hukum Taurat, tapi kita di bawah kuasa hukum kasih karunia. Kalau kita di bawah hukum, masih tetap di dalam kuasa hukum Taurat, nggak ada seorang pun yang selamat. Kayak apa caranya kita bisa berjalan di dalam seluruh perintah, 10 perintah Allah itu kita bisa lakukan semua? Tidak mungkin bisa. Tetapi hukum kasih karunia itu diberikan bagi kita supaya kita memperoleh keselamatan. Apa sih hukum kasih karunia itu? Nah ini terus. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ini artinya gini ya. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Di dalam tubuh kita, saya pelan-pelan aja Kak Bapak ya. Sudah lama tahu libur toh? Jadi ini tubuh kita, ya tubuh kita yang di dalam daging ini oleh hukum Taurat bekerja di dalam anggota-anggota tubuh kita. Jadi kita kenal yang namanya hukum ada di dalam diri kita semua. Kita ngerti semua toh hati nurani kita ini loh. Ini tidak boleh, ini benar, ini tidak boleh, ini benar. Ada semua toh. Tapi kita bisa berjalan di dalam hukumnya, bisa enggak? Enggak boleh ini, enggak boleh ini. Kita bisa lakukan. Kan enggak bisa toh? Akhirnya apa kalau kita enggak bisa? Dihukum toh? Maut. Hati nurani itu, maka itu disebut hati nurani itu jahat. Ngerti maksudnya? Orang enggak mungkin bisa berjalan dalam hati nurani. Enggak mungkin. Hati nurani diberikan kepada kita, ya, bukan supaya kita berjalan di dalam hati nurani, nggak bisa selamat kita, nggak bisa. Tapi hati nurani itu diberikan kepada kita untuk sebagai peringatan di dalam hidup kita, supaya kita berjalan di dalam hukum kasih karunia. Tanpa hukum kasih karunia, nggak mungkin kita selamat. Tanpa pengertian hati nurani, tanpa ada hukum Taurat, kita nggak perlu hukum kasih karunia.
Hukum Taurat diberikan supaya kita sadar, kita perlu hukum kasih karunia. Kalau nggak ada hukum Taurat, nggak perlu kasih karunia, bener nggak? Terus, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Artinya apa mati bagi dia telah mengurung kita? Karena hukum kasih karunia sudah hadir di dalam hidup kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Hukum huruf roh itu apa? Kasih karunia. Nah, ini maka dari dia perlu PA kitab Roma lagi nih. Lama tidak diajarkan. Ya, terus jika demikian apakah yang tidak kita katakan apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jelas toh? Hati kita ngomong itu tidak boleh. Kita bisa tahu tidak boleh karena ada sebuah larangan atau sudahan. Kita langgar. Hukum Taurat baik. Baik. Hati nurani pada saat tertentu baik. Baik, dia ngomong baik. Tapi hati nurani itu tidak bisa menyelesaikan kita. Oleh karena disebut jahat. Terus. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Artinya apa? Kalau tidak ada perintah, hukum Taurat, kalau tidak ada hukum, maka apa? Nggak ada yang disebut dosa, benar nggak? Adam dan Hawa di Taman Eden, mau makan semua makanlah, tidak ada yang dilarang. Terus tiba-tiba dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Terus habis itu Allah ngomong, dosa kamu. Tidak bisa karena belum dilarang toh. Tapi setelah ada larangan dilanggar itu baru dosa. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Sebab tanpa perintah nggak ada yang namanya dosa. Ini kalau mau bicara tentang hukum-hukum gini, kita harus benar-benar dewasa, kita ngerti. Karena dalam hati kita langsung berontak. Saya tahu berontaknya di mana. Buat apa kok dikasih perintah? Kalau gitu gak usah dikasih perintah. Semua makanan di dalam Taman Eden boleh dimakan saja kan. Kalau gak ada perintah, gak ada yang dilarang, kan berarti dosa tidak bisa. Tidak ada kan gitu toh. Ya, itu bahaya sekali gitu loh. Karena manusia itu kan otaknya kan seperti itu terus, karena tidak tahu. Karena firman Tuhan sudah jawab, sebelum perintah melarang, ada rencana Tuhan enggak dalam hidup manusia? Ada, yaitu apa? Melalui Kristus. Sebelum segala sesuatu ada, Kristus sudah ditentukan sebagai penyelamat manusia. Loh kenapa kayak gitu? Panjang kalau saya cerita kayak gini. Balik lagi, ngerti ya? Tapi di sini kita bisa tahu, segala sesuatu yang Tuhan lakukan, dia melarang manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dia membuat suatu perintah larangan. Manusia dilarang sehingga dosa itu akan keluar. Tetapi sebelum dosa itu terjadi, dia sudah menyediakan penyelamat, yaitu Kristus. Itu luar biasanya Tuhan kita. Amin. Kalau sampai firman Tuhan ini gak ada kata-kata Kristus ditentukan di dalam 1 Petrus itu ya. Kristus ditentukan sebelum dunia ada sebagai penyelamat. Bingung saya sama Tuhan. Ngerti? Tapi pada waktu dia ngomong kayak gitu, waduh berarti sebelum dia memberikan sebuah perintah dan dia tahu enggak bahwa manusia akan jatuh? Tahu. Dia sudah menyediakan penyelamat, yaitu siapa? Dirinya sendiri untuk kita. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Tanpa hukum Taurat dosa mati. Terus 9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Nanti dikatakan terus sampai ayat selanjutnya, celakalah aku menghadapi kuasa hukum Taurat ini kayak apa? Gak bisa.
Kemampuan dirinya untuk melawan itu tidak bisa. Terus dia ngomong apa? Untung aku punya Kristus yang memberikan satu hal dalam hidupku, yaitu apa? Ya, kita loncat sekarang di Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Caranya kayak apa? Caranya kayak apa Dia mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia? Kalau kita baca ayat 29-nya, coba. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Semua itu karya Allah, Allah yang melakukan semua. Di dalam ayat 29 ini ingin dikatakan gini loh, kalau kamu bisa percaya Tuhan, kalau kamu bisa mengasihi Tuhan, dikatakan dong, orang yang dipilih, ya, orang yang ditentukan. Kata di itu berarti apa? Siapa yang melakukan? Allah, bukan diri kita toh. Berarti Dia yang melakukan semua. Kita bisa percaya, kita bisa mengasihi Tuhan. Itu semua karena Dia. Kalau Dia sudah melakukan hal itu, apa yang Dia lakukan lagi? Kalau Dia sudah memilih kita. Akibatnya apa? Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkan mereka juga dimuliakannya. Kata dimuliakan ini kita harus ngerti. Jadi kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan, itu karena siapa? Karyanya Dia di dalam hidup kita. Amin. Itu semua dia, kata di itu loh. Ya, 31. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semua itu jika Allah di pihak kita? Kalau Dia sudah lakukan itu semua, siapa? Apa yang harus kita katakan lagi? Apa yang harus kita takutkan? Apa yang bisa menggagalkan? Tidak mungkin ada. Itu karya Allah. Apa? Coba kita lihat. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tidak mungkin. Dalam kehidupan kita, ya, contoh ya ini ya, pasti diingatkan sama Dia. Dia akan melakukan segala sesuatu supaya kita apa? Tetap bersama dengan Dia. Tidak mungkin kita bisa gagal. Oleh karena itu tidak mungkin kalau orang sudah cinta Yesus, sudah menerima anugerah keselamatan, sampai kapanpun gak mungkin bisa gagal. Kenapa gak bisa gagal? Karena Allah yang melakukan dalam hidup kita, bukan kita. Kalau kita bisa ngomong, loh itu orang itu murtad, orang itu tidak mau percaya Tuhan lagi, ya berarti dia tidak menerima anugerah. Tanda itu yang paling gampang. Dan kalau anugerah itu ada dalam diri kita, Roh Allah itu dalam diri kita, tandanya itu apa? Kita lihat aja selanjutnya. Siapa akan menggugat anak pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Tidak bisa loh, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita sudah dipilih tadi, sudah ditentukan, dimuliakan, Allah sendiri gak bisa menggagalkan. Ini janji firman-Nya loh. Amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau enggak, kita takut-takutan apa enggak? Kalau enggak, ditanyai, aku percaya Yesus. Kalau kau mati pasti masuk surga. Saya belum tentu. Tergantung Allah. Enggak. Pasti. Karena apa? Karena Allah yang memilih, Allah yang menentukan, Allah yang mati bagi kita. Bahkan Dia menjadi pembela kita. Dan sampai dikatakan apa? Malah menjadi pembela diri kita. Ini kita mengerti di dalam doktrin. Tandanya di dalam kehidupan kita ini apa? Kalau kita adalah orang pilihan Allah. Tandanya ini loh. Bahwa Roh Allah ada dalam diri kita. Ya, Roh Kudus itu ada hadir dalam diri kita. Tujuannya itu apa? Yesus kan ngomong. Kamu gak usah takut.
aku pada waktu naik ke sorga, aku akan memberikan kau seorang penolong. Takut terhadap apa sih? Kalau Yesus sampai ngomong kamu gak usah takut, berarti apa? Ada sesuatu yang membuat manusia harusnya takut itu apa? Satu, kuasa dosa. Kuasa dosa itu loh, kelemahan tubuh itu loh. Gak mungkin yang bisa kita lawan, bener ya? Kalau cuma sekedar makanan, minuman, anugerah umum, semua orang dikasih. Tapi satu hal, sebagai anak Tuhan yang gak mungkin bisa kita lawan, kuasa dosa. Kuasa dosa itu bekerjanya melalui apa? Macam-macam. Kesombongan diri, meninggikan diri. Oleh karena itu Yesus pada waktu dicobai dikeluarkan jurus-jurus itu sama setan enggak? Sok bisa kuasa, meninggikan diri, sok apa dikasih kuasa. Itu kita akan bisa tetap menghadapi itu karena Kristus kalau bisa menghadapi itu dan dia berjanji sama kita, dia berikan kuasa itu dalam diri kita, kita mampu menghadapi itu semua. Ketakutan, kekhawatiran. Kita diberi kekuatan. Kita bisa khawatir, bisa takut, bisa. Tapi gak sampai jatuh. Karena apa? Ada satu kuasa tangan yang menyertai kita. Amin. Apa itu? Coba kita lihat. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini loh. Penindasan, kesesakan. Kesesakan itu kekhawatiran ya. Penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ini sesuatu yang harusnya menjadi satu ketakutan di dalam kehidupan manusia. Dikatakan apa? Penindasan. Dalam hidup ini seringkali tidak kita ditindas. Ya kalau zaman dulu terjadi penindasan oleh pemerintahan. Tapi sekarang penindasannya lain. Lain bentuknya, dalam keluarga, bisa enggak? Bisa, penindasannya dalam berupa macam-macam. Tapi dikasih tahu apa? Gak mungkin kamu bisa gagal gara-gara cuman penindasan. Bisa kamu ditindas, kamu bisa dianiaya sampai mati. Tapi gak bisa memisahkan kita sama Kristus. Artinya itu apa? Damai sejahtera itu tetap hadir dalam hidup kita. Meskipun ada satu tekanan. Karena banyak loh ya. Banyak, saya kasih gambaran ya. Suami istri. Hidupnya tuh selalu ditekan sama sang suami. Kalau yang istri tekan suami jarang lah. Gitu. Tapi sang suami ini neken istrinya terus dalam kehidupannya. Ngomong sedikit salah, ngomong gitu, wah rasanya hidup itu selalu di dalam ketakutan terus. Tapi satu hal kalau engkau di dalam Tuhan. Karena Tuhan gaji apa? Seorang penolong itu untuk apa? Untuk balas dia, kamu dikasih hikmat bagaimana ngeracun dia, kamu dikasih hikmat bagaimana menyakiti dia, atau roh penolong itu tugasnya apa? Menghibur kamu. Menghibur dalam arti apa? Kamu diberi damai sejahtera yang melampaui akal. Meskipun kamu menghadapi manusia tapi bermuka beruang, tapi kamu bisa damai sejahtera. Kenapa bisa kayak gitu? Karena roh Allah ada dalam dirimu. Dia akan membimbing kamu akan diberikan ketenangan. Kamu akan bisa berkata, ya aku memang menghadapi orang seperti ini tapi aku tenang. Karena aku tahu dia memang belum menerima Kristus. Amin. Karena aku tahu dia masih dikuasai ini. Aku akan menjadi seorang penolong dalam dirinya. Kuat. Pasti kuat kalau kamu anak Tuhan. Karena kekuatan bukan dari kekuatan kita. Tapi kekuatan itu dari siapa? Dari Tuhan. Dari Tuhan yang bagaimana? Yang gara-gara ingin memberi kamu kekuatan menghadapi beruang itu. Saya tidak ngomong suamimu ya. Dia rela mati di kayu salib loh. Dia mati rela di kayu salib. Dia mati, dia Allah yang mulia, dia mati, dia memberikan segala-galanya. Supaya
Roh Allah diberikan kepada kita. Supaya kita mampu menghadapi beruang ini bukan balas nyakar. Tapi kita bisa mengasihi dia. Amin. Itu loh kekuatannya Tuhan. Itu loh kekuatannya Roh Kudus yang diberikan bagi kita. Ini kita harus ngerti. Tadi dikatakan di ayat atas toh. Kita tidak berdaya menghadapi hukum Taurat ya. Daging kita tetap nuntut, kita tidak kuat menghadapi itu semua. Tapi kasih karunia, hukum kasih karunia diberikan dari kita. Hukum kasih karunia itu apa? Yaitu Allah. Caranya kayak apa? Dia memberikan hidup bagi kita. Pada saat dia memberikan hidup bagi kita, janjinya apa? Dia memberikan sesuatu itu apa? Rohnya sendiri disertakan bagi kita. Supaya tujuannya apa? Supaya kita kuat menghadapi penindasan. Amin. Penindasan itu kalau kita ngomong, ya pemerintah Jokowi tidak nindas saya. Kamu bukan ditindas Jokowi, kamu tapi ditindas sama beruang. Ngerti maksud saya? Atau kuntilanak. Yang laki. Bener toh? Ada loh istri-istri yang jahat itu ngelirik gini aja. Ngelirik apa? Jalan suruh kenceng terus. Sampai nabrak tembok. Tapi bisa tenang, bisa ada damai. Karena apa? Roh Allah. Itu tanya kayak gitu. Kalau kita nggak ada, terus kalau kita rasanya tidak sejahtera, minta sama Tuhan. Aku anakmu Tuhan. Maka dia beri damai sejahtera melalui apa? Melalui firman-Nya. Bukan dia kasih kita minta Tuhan, aku kok gak ada damai Tuhan. Ini kenapa Tuhan, aku gak ada beruang ini terlalu Tuhan. Betul-betul terlalu, aku sudah kayak gini, dia tetap kayak gini Tuhan. Aku sudah ngalah Tuhan, ini terlalu Tuhan kasih aku hikmat. Racun apa yang bisa membuat dia mati? Yang supaya aku gak ditangkap. Bukan kayak gitu. Tapi dia akan kasih kita hikmat melalui apa? Firman-Nya juga. Dia akan bicara melalui dirinya dia sendiri. Aku mati bagi kamu. Aku ada kekuatan, aku ada satu kemampuan untuk membela diriku. Benar toh? Pada waktu di kayu salib itu. Kalau engkau memang Allah, turun, aku mau percaya. Dia akan melakukan itu semua. Tapi kalau dia lakukan itu, dia berarti tidak melakukan perintah Bapa. Dia tidak melaksanakan apa yang menjadi tujuan hidupnya dalam dunia ini. Kita sudah menerima Kristus dalam hidup kita. Tujuan hidup kita bukan meracuni beruang. Tapi tujuan kita menjadi terang bagi beruang itu. Amin. Untuk itu, kamu belum disalib loh, benar toh? Kamu mungkin masih diludahi sekali. Kristus diludahi berapa kali? Kamu belum ditombak. Kamu belum dicaci maki. Tulang rusukmu belum diputus. Tapi Kristus sudah alami itu semua. Supaya apa? Kita bisa melawan si beruang itu. Saya ngomong kayak gini bukan berarti suamimu beruang semua loh ya. Tapi beruang itu bisa berupa macam-macam. Orang di sekitar kita yang membuat kita itu. Ini. Hidupku gak sejahtera ini. Minta sama dia. Dia akan kasih hikmat. Caranya kayak apa? Firman Tuhan berkata tuh. Kau harus menjadi penolong dari hidupnya. Supaya melalui perbuatanmu. Supaya melalui apa yang kamu lakukan. Suamimu itu bisa melihat Kristus di dalam hidupmu. Jadi terang kamu bagi dia. Aku gak kuat, yang ngomong kamu kuat apa? Kristus pun gak kuat toh. Pada waktu harus menghadapan dengan dosa toh. Dia jauh lebih sengsara daripada kita. Jauh. Bahkan sampai keringatnya darah. Tapi dia lakukan itu semua. Supaya melalui itu kita memperoleh. Ini dikatakan. Penindasan, kesesakan, penganiayaan. Ketelanjangan itu apa? Gak punya duit, gak punya apa. Gara-gara kayak gitu terus. Waduh Tuhan. Tak kuat aku tak nyopet aja. Gak mungkin. Roh Allah disertakan kita. Kita menghadapi kelaparan, ketelanjangan. Dia pasti memberikan satu kemampuan pada kita. Katakan karena di ayat sebelumnya dikatakan apa? Kalau dia memberi kita hidup, dia pasti mampu memberikan kita supaya kita hidup
Kalau memang dia inginkan kita tetap hidup. Bekerja, iya aku sudah bekerja Tuhan, aku gak kuat sekali ini Tuhan, aku mau bunuh diri aja. Aduh, gak mungkin, belum apa-apa kamu. Bekerjalah dengan sungguh. Tahun 2024 ini sulit Tuhan. Segala sesuatunya berat. Saingan makin berat, apa makin berat. Oh jadi omong berat-berat. Segala sesuatunya boleh berat. Tapi Tuhanku gak berubah, janjinya gak berubah. Penyertaannya, penjagaannya, pemeliharaannya tetap disertakan bagi kita. Yang membuat kita berat itu apa? Segala keinginan kita. Benar toh? Sainganku tambah banyak, followerku musuhnya akeh. Nanti aku kalah top sama DE. Itu pikiranmu. Tapi kalau kamu untuk Tuhan, gak perlu pikir kayak gitu. Dia cukupkan hidupmu. Ini tanda-tanda ya bahwa kita adalah anak Tuhan. Dosa tetap ada dalam daging kita yang lemah ini. Tapi kita diberi satu kemampuan untuk melawan kuasa dosa itu. Yaitu apa? Melalui kuasa rohnya yang diberikan bagi kita. Ya, roh Tuhan itu, roh Allah itu bisa ada dalam diri kita itu karena karya siapa? Karya Kristus. Kenapa? Kalau kita tidak menerima kekudusan di dalam dia, kalau kita tidak menerima karena dia telah berkorban mati bagi kita, sehingga kita dibenarkan melalui dia, sehingga kita menjadi orang benar, ya di pandangan Allah, kita menjadi orang kudus, sehingga roh Allah itu bisa hadir di dalam hidup kita. Kalau tanpa karyanya mati di kayu salib, kamu orang kudus. Gak mungkin roh Allah bisa hadir di dalam hidup kita. Nah, kalau roh Allah sudah hadir di dalam kita, untungnya apa? Yang jelas, yang tadi saya katakan itu, dia sebagai penghibur. Dia sebagai penopang hidup kita. Amin. Ini semua adalah karya Kristus yang boleh terjadi melalui pengorbanannya di kayu salib. Yang hari ini kita peringati di dalam perjamuan kudus. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami.